Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita akan mempelajari dua ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat At-Tolaq, juz yang ke-28. Surat At-Tolaq, juz yang ke-28, ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'adallahu lahum adaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. A'adallahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, menyediakan kepada mereka yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak beriman itu disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat adzaban syadidan, siksaan yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, menerangkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka itu melampaui batas, mendurhakai perintahnya Allah dan Rasulnya. Tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Hidupnya itu menyelisihi tuntunan al-Islam, sehingga akan diperhitungkan oleh Allah dengan sebenar-benar perhitungan. Nah, kalau sudah diperhitungkan, kalau sudah dihisab, maka alamat itu akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Di dua ayat sebelumnya Allah katakan, wa ka'ayyim min qaryatin atat amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa adzabnaha adzaban nukra. Jadi kami, Allah akan menyiksa orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, akan diperhitungkan oleh Allah dan akan diadab oleh Allah dengan siksaan yang diingkari. Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusran. Sehingga orang-orang penduduk satu kampung, penduduk satu negeri yang mendurhakai Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan Rasul-Rasulnya Allah, itu akan merasakan akibatnya, akibat dari urusannya. Tidak beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, itu nanti akan merasakan akibatnya. Akibatnya apa? Wa kana akibatu amriha khusron, adalah akibat urusannya adalah berupa kerugian. Jadi orang yang tidak beriman itu akan menjadi rugi di dunia, juga rugi nanti di akhirat. A'adallahu lahum adzaban syadida, ayat yang tadi kita baca. Allah sediakan untuk mereka itu siksaan yang sangat keras. Jadi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak beriman, siapa mereka ini? Alladzina taghaw an amrillah wa khalafu amrahu wa amra rusulihi. Jadi mereka itu melampaui batas, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Khalafu amrahu, amrullah,
wa amra rusulihi. Mereka itu menyelisihi perintahnya Allah, menyelisihi perintahnya Rasul, sehingga Allah sediakan buat mereka nanti di akhirat adzaban syadidan, adzaban baligha syiddah, azab yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang beriman, orang tidak beriman, masing-masing itu akan mendapatkan bagian dari balasannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita yang membaca ayat ini, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat ini, ulil albab, orang yang mempunyai akal itu siapa? Al-afham al-mustaqimah, orang yang mempunyai kefahaman yang benar, orang-orang yang mempunyai kefahaman yang lurus, mempunyai akal sehat. Nah, siapa orang-orang yang akalnya sehat, pemahamannya itu baik dan benar itu? Allah sebut mereka di dalam ayat ini alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nah, sehingga orang-orang yang beriman itu diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Jadi tidak asal mengaku menjadi orang yang beriman, tidak asal mengaku menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tetapi tidak ditunjukkan dalam perbuatannya sehari-hari. Orang yang bertakwa itu akan menunjukkan kesehariannya dengan karakter-karakter iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah fattaqullah, bertakwalah kepada Allah itu bimtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi, melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang diperintah oleh Allah dijalankan, itulah orang yang bertakwa. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran ditinggalkan, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ujiannya, prakteknya itu adalah ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana sikap kita kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah? Ketika kita membaca Al-Quran, apapun isinya, perintah ataupun larangan, sami'na wa ata'na, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, benar-benar Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan. Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan, wahai orang-orang yang beriman. Peringatan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu sudah menurunkan kepada kalian seorang Rasul. Maksudnya demikian, untuk memberikan peringatan, yudzakirukum bihi wa yunabbihukum ala haddikum minal imani billahi wal amali bita'atihi. Jadi peringatan, seorang Rasul yang memberikan peringatan kepada kalian bihi dengannya, memberikan peringatan kepada kalian atas bagian kalian supaya beriman
kepada Allah, supaya beramal soleh, mentaati Allah. Itu peringatan. Dan peringatan itu dijelaskan oleh Allah di ayat 11. Sehingga tadi dijelaskan dzikron di situ yang dimaksud adalah rasulan, seorang rasul, yatlu alaikum ayatillahi, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, selama kurun waktu 23 tahun lebih, 23 tahun itu dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Dibagi dua fase. Yang pertama, turunlah ayat-ayat Al-Quran itu selama 13 tahun. Diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu Allah turunkan Al-Quran yang kebanyakan isi-isinya itu menerangkan tentang ketauhidan, pemantapan akidah, pemantapan tauhid. Sehingga banyak dijelaskan ayat-ayat makiyah, surat-surat makiyah itu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menerangkan tentang nubuwah, risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya para sahabat dan kaum muslimin itu beriman, bertambah mantap keimanannya. Turun ayat tentang beriman kepada yang gaib, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang hari kebangkitan, tentang hidup sesudah kematian, tentang nubuwah dan risalah. Turun ayat-ayat itu tujuannya adalah untuk pemantapan akidah. Kalau kita ambil pelajaran selama 13 tahun turun ayat-ayat Al-Quran, dan para sahabat ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zadathum imanuhum wa ala rabbihim yatawakkalun. Iman mereka itu semakin bertambah. Dibacakan Al-Quran semakin mengerti, semakin paham, keyakinannya semakin kuat, sehingga sampai pada puncaknya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti keimanan. Diperintah oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang yang tercintanya, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan harta-harta yang dicintainya. Jadi diuji oleh Allah untuk meninggalkan semua yang dicintai, dari keluarga, dari harta, karena satu alasan tertentu. Allah perintahkan kepada kaum muslimin waktu itu untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat ketika diperintah, karena akidahnya kuat, karena imannya kuat, rela berkorban, mengorbankan apa saja. Istri, anak yang tidak mau diajak untuk hijrah ditinggal, harta kekayaan yang dipunya, tempat-tempat yang menghasilkan nilai-nilai dunia mereka tinggalkan, hanya untuk membuktikan keimanan. Karena imannya kuat, akidahnya kuat,
mengorbankan segala-galanya, mengorbankan segala sesuatu yang dicintainya untuk lebih mendahulukan dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian turunlah ayat-ayat Al-Quran di kota Madinah, yang kebanyakan isi materi ayat-ayat yang turun di kota Madinah itu berupa hukum-hukum, berupa syariat-syariat. Karena akidahnya kuat, imannya kokoh, ketika turun syariat ada perintah dan larangan, sikap yang mulia, sikap yang dikedepankan oleh para sahabat di Madinah pada waktu itu adalah mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sampai dikisahkan ketika Allah turunkan ayat tentang haramnya khamr, yang diturunkan secara bertahap, yang asalnya itu masih belum haram, masih boleh minum minuman yang memabukkan, asalnya boleh. Sampai Ali radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, dan juga para sahabat yang lain ketika sholat saja, yang menjadi imam, karena sebelum sholat masih minum minuman, disuguhi minuman-minuman yang memabukkan, waktu sholat itu dikerjakan para sahabat sampai membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu. Seperti itu ayat yang dibaca kurang lebih. Jadi maknanya sudah salah. Hei orang kafir, aku beribadah seperti kalian beribadah. Nah, salah kaprah sudah. Kenapa? Dia mabuk, baca Quran sambil mabuk gitu. Akhirnya turunlah ayat mengharamkan tentang khamr. Nah, begitu turun ayat haramnya khamr, kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dari minum-minuman keras atau minuman-minuman yang memabukkan itu, para sahabat langsung berhenti. Mereka dijelaskan dalam satu riwayat itu, mereka di rumah-rumah mereka itu tersedia gentong-gentong minuman memabukkan. Begitu turun ayat innamal khamru wal maisiru dan seterusnya tentang haramnya khamr, judi, mereka tuangkan gentong-gentong berupa khamr itu di selokan-selokan depan rumah mereka itu, sehingga tergenang air minuman yang memabukkan. Hampir setiap rumah itu mempunyai gentong-gentong. Nah, kalau kita kan harus beli dulu. Kalau mau minum minuman yang memabukkan, orang-orang yang biasa minum harus beli dulu. Belum tersedia atau tidak tersedia minuman-minuman keras yang banyak sekali. Kalau sahabat dulu sebelum haramnya khamr, mereka sediakan gentong-gentong, dan minuman itu sudah menjadi kebiasaan. Orang bertamu disuguhi seperti itu. Nah, tetapi hebatnya para sahabat, ketika Allah turunkan ayat tentang haramnya khamr, mereka langsung berhenti, kemudian mereka tinggalkan, mereka buang itu bekas-bekas atau sisa-sisa dari minuman yang memabukkan. Demikian juga dalam persoalan-persoalan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada kaum muslimin, mereka dengar dan mereka taati. Ketika Allah itu melarang sesuatu kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, mereka dengar dan mereka taati. Itulah iman yang sempurna. Mendengar dan taat. Nasihat dibacakan berupa perintah, didengar kemudian ditaati. Nah, itulah seharusnya kita kaum muslimin. Keadaannya harus demikian, menjadi orang yang beriman itu sami'na
wa ata'na. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kemudian di ayat 11 tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatillah, membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Sampailah ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran itu di hadapan kita ini 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu. Nah, sehingga merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika kita ini bisa membaca atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahtassu birahmatihi mayyasa, yahtassu birahmatihi mayyasa. Allah itu memberikan kekhususan tersendiri kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya, untuk mendapatkan hidayahnya. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mempelajari Al-Quran, mengerti Al-Quran, merupakan petunjuk yang sangat besar dari Allah. Itu pilihan dari Allah. Sering saya bacakan hadisnya. Kalau persoalan dunia semua dikasih oleh Allah. Orang beriman diberi jatah oleh Allah dunia. Orang tidak beriman diberi jatah oleh Allah dengan dunia menurut kehendaknya Allah. Manasa'u liman nurid, kata Allah. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah maui, yang dikehendaki oleh Allah. Orang beriman tidak beriman dikehendaki oleh Allah mendapatkan nikmat dunia meluas, itu haknya Allah. Atau sebaliknya, orang beriman melarat, orang kafir juga melarat, itu menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jatah masing-masing. Innallaha yu'til mala liman yuhibbu wa man lam yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat harta, au ad-dunya, atau awid dunya, nikmat dunia, kepada orang yang beriman atau orang tidak beriman, kepada orang kafir atau orang beriman, kepada orang yang dicintai oleh Allah atau orang dibenci oleh Allah. Diberi, dikasih oleh Allah nilai-nilai jatah rezeki dunia. Walakin la yu'tiddin illa liman ahabba. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat berupa dinul Islam kecuali hanya orang yang dikehendaki oleh Allah, kecuali hanya orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kesempatan yang besar ini supaya tidak kita sia-siakan. Membaca Al-Quran, dibacakan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang banyak dimatikan oleh kaum muslimin. Membaca Al-Quran di sini maksudnya membaca pengertian-pengertian Al-Quran, tidak hanya bacaan-bacaannya saja, lafaz-lafaznya saja, tapi makna yang dikandung di dalam Al-Quran itu yang paling urgen, yang paling penting untuk dipahami, untuk dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membacakannya kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Kemudian para sahabat membacakannya kepada tabi'in. Kemudian tabi'in membacakannya kepada atba'ut tabi'in. Dan seterusnya dibacakan Al-Quran terus menerus sampailah Al-Quran itu ada di hadapan kita. Nah, tinggal kita ini
berusaha untuk mengerti Al-Quran apa tidak? Tinggal kita ini berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ayat-ayat Allah, mubayyinatin, ayat-ayat Allah yang jelas, yang menjelaskan kepada orang-orang yang beriman. Mubayyinatin itu muwaddihatin al-haq minal batin, muwaddihatin lakum al-haq minal batin, menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman al-haq, kebenaran, minal batil, dari kebatilan. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini tersesat, kita ingin mengetahui orang itu batin, berada di jalan yang salah, berada di jalan yang batil, untuk mengetahui hak dan batil itu dengan Al-Quran. Standarnya, ukurannya itu adalah dengan Al-Quran untuk menilai sesuatu baik atau tidak, itu ukurannya dengan Al-Quran. Menurut Al-Quran dan hadis baik, berarti itu kebenaran. Tapi kalau menurut Al-Quran dan hadis ternyata tidak baik, nah itu termasuk kebatilan. Maka ini pentingnya kita mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah yang sudah sempurna diturunkan, la ya'tihi min baini yadayhi wa min khalfihi al-batil, la ya'tihil batil. Tidak datang di dalam Al-Quran itu kebatilan sedikit pun, dari semua arahnya, mulai dari depan sampai belakang, semua yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan kebenaran. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita mempelajari Al-Quran atau kita ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Tujuannya apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihati. Tujuannya adalah supaya mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dikeluarkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Rasulullah, dikeluarkan oleh Al-Quran ini, minad dzulumati ilan nur, dari kesesatan, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya atau kepada kebenaran, yaitu nuril iman, cahaya keimanan, supaya tidak tersesat jalan hidupnya ini, supaya tidak tersesat atau kesasar jalan hidup kita ini. Jadi kita mengaji Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, mengerti Al-Quran, itu tujuannya supaya kita tidak tersesat jalan, supaya kita ini berada di jalan nuril iman, jalan cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran iman itu bagaimana? Ya, kebenaran al-Islam, supaya kita ini tetap berada di atas dinul Islam, di atas kebenaran, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersesat jalan hidup kita ini, tidak menyimpang, tidak kesasar, akhirnya selamat. Namanya tidak kesasar, namanya tidak tersesat, berarti selamat. Makanya kalau ingin selamat, ya kita harus ikuti jalan Islam ini. Jalan-jalan di luar Islam tidak akan menyelamatkan, karena di luar Islam itu adalah kebatilan. Kebatilan itu selain daripada Islam, selain daripada tuntunan Islam, itu kebatilan. Maka kalau kita ingin selamat dari kebatilan, dari kesesatan, kita harus berpegang teguh dengan al-Islam. Allah perintahkan kepada kita, wa may
wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah al-Islam dan jangan bercerai-berai. Itu perintah dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita ini, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi kalau kita tidak ingin tersesat, kita harus berpegang teguh mengikuti Allah dan Rasulnya sebagai warisan dari Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, wa ya'mal amalan solihan, wa ya'mal solihan, dan mau beramal soleh. Beramal soleh itu artinya taat. Nah, di depan tadi saya sampaikan bahwa Ibu muslimin rahimakumullah, ujian iman seseorang itu adalah taat. Mengaku beriman tidak taat, mengaku beriman tidak taat, maka imannya itu bisa batal, imannya itu bisa cacat, imannya itu bisa rusak. Karena iman yang benar itu harus diiringi dengan ketaatan. Ketika mau taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang disebut dengan amal soleh. Sehingga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya surga itu al-anhar, bermacam-macam sungai. Ada sungai Khomer, hanya saja khomernya tidak sama dengan khomer dunia. Kalau khomer dunia memabukkan, menghilangkan akal, tapi khomer yang ada di akhirat, yang sungai-sungai khomer itu rasanya itu lezat, tidak memabukkan. Ada sungai madu, ada sungai madu, ada sungai susu di surga itu. Ada sungai air murni yang kemurniannya itu terjamin, terjaga, bersih, murni. Nah, di surga itu ada bermacam-macam sungai. Ini menunjukkan tentang kenikmatan dan keindahan surga. Mereka orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dalam keadaan kekal, khalidina fiha abada. Mereka tinggal di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah itu membaguskan untuknya akan rezekinya. Kalau sudah dimasukkan oleh Allah, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Orang itu diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faza. Faqad faza fauzan adzima, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, kita minta kepada Allah supaya kita ini diberi oleh Allah nikmat di akhirat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha minal qawli aw amalin wa na'udzubika minan nari jahannam wa ma qarraba ilaiha minal qawli aw amalin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah al-jannah al-firdaus, dan apa saja yang bisa mendekatkan kami kepadanya, baik dari ucapan ataupun perbuatan, agar kami dimasukkan ke dalam surganya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, supaya mendapatkan rahmat dari Allah masuk surga, kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan Rasul adalah mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus membangun di dalam diri kita ini semangat untuk belajar.
mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita ini masih ada kesempatan, kita masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan oleh Allah supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah tidak ada kesempatan, kerugian yang akan kita dapat. Mudah-mudahan dua ayat yang kita pelajari malam hari ini, surat At-Tolaq ayat yang ke-10 dan ke-11, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.